Selanjutnya, kita berbicara mengenai ciri-ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah nominalisasi atau pembendaan. Nominalisasi atau pembendaan merupakan proses tata bahasa mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh, dalam kalimat 1, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Dalam kalimat 2, pemberlakuan tersebut melegakan banyak pihak di luar negeri. Dalam kalimat 1, terdapat kata memberlakukan. Memberlakukan adalah kata kerja. Selanjutnya, kata memberlakukan dinominalisasi menjadi pemberlakuan. Contoh lainnya, membangun menjadi pembangunan, mendaur ulang menjadi pendaur ulangan, berhasil menjadi keberhasilan, merintis menjadi perintisan. Pembendaan digunakan untuk mengubah kalimat dari bentuk aktif ke bentuk pasif. Misalnya, kita harus mendaur ulang sampah. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Informasi baru di akhir kalimat menjadi fokus untuk kalimat berikutnya. Berikutnya, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam teks pidato persuasif adalah kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Misalnya, aku, saya, Anda, kalian, kami, kita, atau mereka. Contoh, kita harus peduli pada lingkungan. Selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya diawali oleh awalan ter atau di. Contoh, sembako diberikan oleh dermawan kepada warga. Sembako merupakan subjek, diberikan merupakan predikat, dan oleh dermawan merupakan objek. Berikutnya, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, dalam perbankan, kata teknisnya defisit, surplus, bunga. Dalam bidang pertanian, kata teknisnya hama, bibit, panen, irigasi. Sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lainnya. Sedangkan antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lainnya. Contoh, benar bersinonim dengan betul. Namun, benar atau betul berantonim dengan salah. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Contoh, ketakutan, kegembiraan. Ketakutan, kata dasarnya adalah takut yang merupakan kata sifat. Begitupun dengan kegembiraan, kata dasarnya gembira. Karena memperoleh awalan dan akhiran ke-an, maka menjadi kata benda. Berikutnya, kata emotif. Kata emotif adalah kata yang berkaitan dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Kalimat tersebut mencoba menggugah emosi pendengar dan pembaca. Berikutnya adalah kata tugas yang berupa konjungsi. Konjungsi merupakan ungkapan penghubung atau kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan sebagainya. Contoh, sebelum menentang keputusan itu, kita harus berpikir dengan bijak. Terakhir, modalitas. Modalitas merupakan pernyataan yang menyuguhkan atau menginginkan kemungkinan atau keharusan. Misalnya, mungkin, dapat, akan, barangkali, nyaris, seharusnya, pasti, tentu, sebenarnya, dan sebagainya. Contoh, kami akan mendukungmu.